Baik, selamat malam Pak Martin. Saya Andreas Sebastian Stompul dari grup AC2 dengan NPM 2151081. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan SPSS dalam menganalisis data. Adapun analisis yang saya buat adalah analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Saya akan mulai nanti dari analisis regresi linear berganda. Baik, di sini ada 5 variabel independen, terdapat data, ya. Data 5 variabel independen dan 1 variabel dependen. Oke. Jika kita ingin mengubah atau mengedit nama, ya, nama variabel dan juga simbol atau label daripada variabel tersebut, dan juga hal-hal lain bisa diambil atau diklik variabel view. Oke, tanpa berbahasa basi lagi, kita akan mulai menganalisis, yaitu analisis regresi linear berganda. Nah, di dalam regresi linear berganda itu terdapat 3 yang mau kita lihat, yaitu uji T atau parsial, yang dimana setiap variabelnya itu apakah setiap variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan atau variabel Y. Dan juga untuk uji F, yaitu secara simultan, untuk menguji apakah semua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Baik. Nah, kita mulai analyze. Ya, analyze. Lalu kita pilih regression. Ya, regression linear. Kita masukkan variabel dependennya, yaitu Y, kinerja karyawan, dan seluruh variabel independen X1 sampai X5. Baik. Di tab-tab ini semua tidak ada yang perlu diubah atau diganti atau dimasukkan. Maka kita klik OK. Nah, hasilnya terdapat deskriptif statistik, yaitu yang menjelaskan bahwasanya setiap variabel ini ada rata-ratanya. Inilah dia menunjukkan rata-rata, simpangan baku, dan juga berapa sebenarnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Baik, untuk uji T. Ya, uji T tadi adalah pengujian yang menguji apakah terdapat pengaruh antara setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Ya. Baik. Kita dapat melihatnya untuk uji T atau parsial, kita dapat melihatnya di dalam tabel koefisien, yaitu dengan melihat signifikansinya. Baik. Nah, di dalam uji T terdapat beberapa hipotesis. Nah, ini dia. Tetapi hipotesis hampir sama semuanya dengan variabel independen, yaitu H0, yang pertama H0, yang memiliki arti adalah kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H1, kepemimpinan berpengaruh, atau H alternatif atau hipotesis alternatif, yaitu kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H0 mengartikan bahwasanya tidak ada pengaruh, sedangkan HA mengartikan terdapat pengaruh antara setiap variabel X terhadap variabel Y. Baik, kita balik lagi ke SPSS. Output SPSS. Nah, kita dapat melihat bahwasanya signifikansinya tadi, ya, jika signifikansinya itu di atas 0,05, terima H0, artinya tidak berpengaruh. Sedangkan kalau signifikansinya di bawah 0,05, maka tolak H0 atau memiliki pengaruh antara setiap variabel independen dengan kinerja
karyawan atau variabel dependen. Baik, kita akan melihat untuk kepemimpinan nilai signifikansinya 0,646. Ini dia 0,646. Nah, dapat diartikan bahwasanya kepemimpinan itu tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan karena nilai signifikansinya di atas 0,05. Demikian juga stres kerja 0,98 lebih besar daripada 0,05 yang memiliki arti bahwasanya stres kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan atau H0 diterima. Motivasi kerja begitu juga, yaitu 0,583 yang memiliki arti bahwasanya motivasi kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Ya, yang dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,583 lebih besar daripada 0,05. Nah, untuk budaya organisasi atau X4 ya. Nah, nilai signifikansinya 0,06. Artinya budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan dibuktikan dengan nilai signifikansinya yaitu 0,06 lebih kecil daripada 0,05. Penilaian kinerja. Nilai signifikansi penilaian kinerja 0,978 yang memiliki arti bahwa penilaian kinerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan atau 0,978 lebih besar daripada 0,05. Baik, selanjutnya uji F. Uji F yaitu uji secara simultan, artinya setiap variabel bukan setiap variabel independen, artinya semua variabel independen yang meliputi kepemimpinan, stres kerja, motivasi kerja, budaya organisasi, penilaian kinerja itu berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap kinerja karyawan. Nah, untuk H0-nya sama dengan uji T tadi. H0 semua variabel independen tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatifnya semua variabel independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, kriteria pengujian hipotesisnya adalah terima H0 jika nilai signifikansi di atas 0,05, sedangkan tolak H0 jika nilai signifikansi di bawah 0,05. Nah, di sini dapat kita lihat di dalam tabel ANOVA dengan signifikansi 0,045. 0,045 lebih kecil daripada 0,05 yang memiliki arti bahwa semua variabel independen yang meliputi kepemimpinan, stres kerja, motivasi kerja, budaya organisasi, dan penilaian kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Baik, selanjutnya kita akan melihat koefisien determinasi, yaitu melihat R-square. Di sini R-square-nya 0,032 atau dapat disimpulkan 32%. Nah, R-square ini memiliki arti bahwasanya 32% informasi dari variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Hanya sebesar 32% informasi dari variabel independen yang dapat menjelaskan variabel dependen. Sedangkan 68% lagi dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel atau faktor lainnya. Oke, itulah untuk analisis regresi linear berganda. Baik, selanjutnya itu ada uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini ada 4, yaitu yang pertama uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas.
Baik, untuk uji normalitas ya, uji normalitas. Kita akan lihat dulu apa itu sebenarnya uji normalitas ya. Nah, uji normalitas itu adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu sampel data mengikuti distribusi normal atau tidak. Nah, ini dia. H0 menyatakan bahwa sampel data mengikuti distribusi normal, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa sampel data tidak mengikuti distribusi normal. Kriteria pengujiannya terima 0 jika signifikansi di atas atau sama dengan 0,05 atau tolak H0 jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Baik, untuk memprosesnya di SPSS ya. Di SPSS kita klik Analyze ya. Kita masuk ke Regression Linear. Nah, kita masuk ke Save. Masukkan Standardize di bagian residual ya. Oke, langsung klik Oke. Oke, baik. Kita masuk lagi ke data tadi, akan ada muncul res underscore 1 ya, residual 1 maksudnya ya. Oke, baik. Nah, untuk langkah selanjutnya ya, untuk kita dapat normal tabel ya, kita klik Analyze, masuk ke non parametric text test ya, pilih legasi dialog, baru one sample Kolmogorov-Smirnov ya. Kita klik Unstandardized Residual, masukkan. Yang kita butuhkan adalah distribusi normal, karena tadi kita akan melihat bahwasanya apakah terdapat distribusi normal atau tidak, gitu ya. Nah, baik. Setelah itu kita klik oke. Nah, ya. Ini dia N-part test ya, atau normal test. One sample Kolmogorov-Smirnov test. Baik, di sini tadi ya, H0 menyatakan bahwasanya sampel data mengikuti distribusi normal. HA menyatakan bahwa sampel data tidak mengikuti distribusi normal dengan kriteria pengujian terima H0 jika signifikansi lebih besar atau sama dengan 0,05, tolak H0 jika signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Baik. Di sini ya, Di sini nilai assumptive to tell 0,008 yang memiliki arti bahwa dia signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, yang berarti bahwa tolak H0 atau sampel data tidak mengikuti distribusi normal atau sampel data tidak terdistribusi normal. Oke. Selanjutnya uji heteroskedastisitas. Baik, kita akan mulai dari Analyze ya. Regression Linear. Nah, di sini kita save-nya, kita hapus checklistnya, baru kita masukkan plots-nya ya, Resit dan spread. Klik histogram dan normal probability plot. Oke, klik O. Oke. Maka akan muncul outputnya ya, seperti ini. Tetapi perlu kita ketahui ada tahap selanjutnya ya. Ada tahap selanjutnya. Oke. Ada tahap selanjutnya. Nah, ini. Sorry ya, tadi ya agak ini. Nah, scatter plot. Nah, scatter plot ini bisa saja kita melihat terdapat masalah heteroskedastisitas atau tidak, tetapi kemungkinan kurang valid atau perlu lagi dilakukan pengujian, yaitu uji Glatzer ya, untuk memastikan lebih lanjut ya. Maka kita kliklah
ya, compute variable, baru kita masukkan, kita ketik di sini sebentar ya, ABS res ya, kita klik ABS res, lalu kita pilih function group, kita pilih all, baru kita pilih ABS, selanjutnya kita pilih ABS, kita naikkan. Nah, di sini ada muncul tanda tanya, maka kita masukkanlah dalam tanda tanya tersebut unstandardized residual. Jadi seperti inilah pemformatannya ya. Klik OK. Nah, akan muncul ya. Oke, sebentar. Lagi nge-lag ya, sebentar ya, teman-teman. Nah, ABS res seperti ini. Ya, ABS res seperti ini. Baru kita masuklah ke analyze, regression. Baru kita masuk ke linear lagi. Nah, ini dia. Ya. Oke. Kita klik. Kita ganti ini ya. Kita ganti ini menjadi ABS res ya, ABS res, dan masukkan seluruh variabel independennya. Oke, kita klik OK. Baik, muncul dia seperti ini. Ini dia. Ini. Kita dapat melihat dari koefisiennya, tabel koefisien signifikansinya, ya. Signifikansinya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ya, uji heteroskedastisitas itu menguji apakah ada pola ketidakstabilan varians. Ya, variasi dalam varians residual dalam model regresi. Nah, kriterianya itu tadi jika nilai signifikansinya di bawah 0,05 itu terima H0. Sedangkan jika nilai signifikansinya di atas 0,05 atau lebih besar daripada 0,05 maka tolak H0. Ya. Oke, baiklah. Nah, kita lihat dari output kita, variansnya ini. Ini ABS res, dependent variable ABS res ya. Ini signifikansinya. Oke. Nah, tadi dikatakan bahwasanya di bawah 0,05 terima 0, artinya tidak ada heteroskedastisitas ya. Itu dia. Tidak ada heteroskedastisitas. Tetapi di sini dapat kita lihat bahwasanya kepemimpinan 0,385 yang semuanya data ini ya, signifikansi di dalam variabel independen atau signifikansi variabel independen, setiap variabel independen itu lebih besar daripada 0,05 ya. Maka dapat disimpulkan ya bahwa tolak H0 atau tidak ada ada heteroskedastisitas atau ada masalah heteroskedastisitas ya. Oke, baik. Selanjutnya ada yang namanya uji auto korelasi. Kita balik lagi ke input ya. Auto korelasi, analyze, regression, ya, linear. Oke, ini kita reset dulu supaya hilang semuanya tadi. Nah, kita balik lagi ke Y sebagai dependen, X1, X2, X3, ya, X4 dan
X5. Ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Tetapi dalam statistik ini, tab statistik. Nah, kalau dalam uji autokorelasi itu, yang paling penting itu adalah Darwin-Watson ya. Bisa deskriptif ini hanya pelengkap, tetapi paling utama itu Darwin-Watson dan estimate dan juga model fit. Deskriptif dan sebagainya itu hanya pelengkap. Oke. Baik, continue. Klik O. Oke. Nah, dapat kita lihat dari sini, mana dia? Nih. Darwin-Watson pada tabel model summary itu 2,085. Ini adalah nilai D atau Darwin-Watson. Oke. Nilai Darwin-Watson yang kita anggap aja lah sebagai simbol D ya, Darwin-Watson D ya, atau DW terserah. 2,085. Baik. Nah, untuk kriteria hipotesisnya itu seperti ini. Hipotesisnya H0-nya atau hipotesis nolnya itu tidak ada autokorelasi positif dalam model regresi, yang berarti tidak ada korelasi serial antara residual. Sedangkan HA atau hipotesis alternatif ada autokorelasi dalam model regresi. Inilah dia kriteria penentuannya ya. Oke. Nah, dari mana kita dapat tabel angka-angka di bawah ini? Oke. Baiklah, kalau dalam pengujian uji autokorelasi itu dapat kita lihat dari DW tabel hasil kita dan juga DW tabel secara ketentuan ya. Nah, ini dia. Nih. Ya. Kita ada 350 sampel ya, 350 sampel dan jumlah variabel independen kita itu ada di posisi sini. 5. Ya, 5. Ini dia. Berarti 1,724. Ini DU ya. DL ya. DL. Ini DL ya. Atau batas bawah. Ini DU 1,781. Nah, itu dia. Baik, dapat disimpulkan bahwasanya kriteria yang memenuhi itu adalah DU lebih kecil daripada D, D lebih kecil daripada 4 kurang DL, atau 1,781 lebih kecil daripada 2,085 ya, sesuai dengan tabel tadi ini ya. Dan 2,085 lebih kecil daripada 2,276 ya. Maka model regresi adalah aman dari autokorelasi positif atau negatif atau gagal menolak hipotesis nol. Oke. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolinearitas. Oke, kita klik analyze regression ya, mana dia regression. Kita klik ya linear. Baru setelah itu kita klik statistik. Yang paling penting dalam multikolinearitas itu adalah covariance matrix dan collinearity diagnostic. Darwin-Watsonnya kita hapus checklistnya dulu. Oke, continue, klik OK. Nah, dapat kita lihat hasilnya di dalam ini tabel koefisien ya, terdapat collinearity, statistik, tolerance dan VIV ya. VIV ya. Ini 1,051 semua ini ya, 1. Yang berarti bahwasanya semua atau antara variabel independen itu ya tidak terdapat multikolinearitas. H0 diterima. Ya. Nah, ada beberapa pendapat para ahli bahwasanya mengatakan dari 0 sampai 5
ya itu tidak ada indikasi multikoliniaritas yang signifikan. Sedangkan 5 sampai 10 itu terdapat multikoliniaritas yang moderat. Dan untuk yang di atas 10, VIV yang di atas 10 itu mengartikan terdapat multikoliniar atau indikasi multikoliniaritas yang serius ya, yang cukup parah. Oke lah. Baiklah, sekian presentasi saya terkait analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau yang tidak berkenan dalam hati. Saya akhiri. Shalom dan salam alam untuk kita semuanya.